Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil ihsan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita sampaikan pada kesempatan di mana Allah masih memberikan kita untuk dapat bersilaturahmi, walau dalam media sarana sosial seperti ini. Namun mudah-mudahan tentu tidak mengurangi nilai dan manfaatnya bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu dalam curhat rahmat, berkah, ridho, hidayah serta cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita saat ini sedang berada di puncaknya perjuangan kita di bulan Ramadan, yaitu kita sudah berada di 10 hari yang terakhir, di mana banyak hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa di 10 hari yang terakhir inilah akan terlihat tanda-tanda hasil perjuangan kita selama 1 bulan di bulan Ramadan. Artinya ini sangat menentukan kualitas kita. Dan di malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan inilah yang menjadi tumpuan bagi kita semuanya, yang kita sama-sama mengejarnya, sama-sama berburu mencari di dalamnya, yang dalam bahasa hadisnya kita sama-sama untuk berusaha agar menjaga wa taharraw, kita sama-sama berusaha untuk memperjuangkannya agar kita bisa meraih daripada malam yang menentukan, yang kenal dalam istilah kita Lailatul. Mengingat begitu pentingnya malam Lailatul Qadar, maka perlulah saya menyampaikannya berulang-ulang, tentu agar kita semuanya tidak pesimis, tentu agar bangkitlah semangat kita bersama-sama untuk menyongsong, meraih, mencari, memburu daripada malam Lailatul Qadar. Karena inilah yang menjadi tumpuan kita yang paling utama, di samping kita mendapatkan rahasia fitrah kita sebagai manusia, sebagaimana nanti kembali kepada fitri, Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada asal muasal manusia. Tetapi tentu yang paling sangat kita butuhkan, selain daripada Idul Fitri kembali kepada fitrah, tapi kita juga butuh yang namanya hadiah yang besar di Lailatul Qadar. Oleh karena itu saya akan sampaikan lagi tentang beberapa nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para alim ulama kita, para imam-imam mazhab kita, para ulama-ulama ahli tazkiyatun nafs, ahli taqarrub ilallah, ulama-ulama tasawuf, yang nanti akan saya sampaikan dalam kesempatan ini agar kiranya membangkitkan semangat kita untuk memburu wa taharraw daripada Lailatul Qadar yang ada di witri, yang ada di ganjilnya daripada asyarah minar Ramadan, di 10 daripada bulan yang Ramadan pada akhir. Maka oleh karena itu, yang saat ini kita berada di dalamnya, maka
mudah-mudahan dengan kita saling membangkitkan semangat, meningkatkan kualitas Ramadan kita, puasa kita, mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan menjadi yang akhyar, yang dipilih oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan Lailatul Qadar. Dengan bertemu kita dengan Lailatul Qadar berarti perjuangan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan tulus sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tergantung nilainya, apakah nilai A, nilai B, atau nilai C, atau cum laude. Allahu a'lam bishawab. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis yang menjelaskan serta meriwayatkan tentang Lailatul Qadar yang berada di 10 hari yang terakhir, yang terletak di hitungan witir atau ganjil. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain di dalam Sahih Bukhari, salah satunya di mana Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang hadisnya berbunyi, wa taharrau, carilah, kejarlah, burulah Lailatul Qadar, malam penentuan. Rasulullah menyampaikan seperti itu, buru daripada malam Lailatul Qadar yang itu terletak pada witri min asyri min Ramadan, yang itu terletak pada ganjilnya daripada ke-10 al-awakhiri, pada 10 terakhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyampaikan instruksi untuk kita memburu, wa taharro, ayo semangat, cari, kejar, buru. Mungkin lebih tepat bahasa kita terjemahannya adalah cari betul-betul, kejar, buru. Mungkin saya lebih suka diburu, jadi memburu daripada Lailatul Qadar. Nabi memberikan gambaran secara umum adalah pada witir, ganjil, daripada al-awakhiru, di akhir ke-10 asyri, ke-10 min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi sahabat-sahabat ini, potongan hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya yang diriwayatkan Sahih oleh Imam Bukhari. Kejarlah di 10 yang ganjil di akhir Ramadan. Bahasa kitanya, terjemahannya seperti itu. Di sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat bagaimana para imam mazhab memberikan penjelasan, penerangan tentang 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini. Kita ambil daripada pendapat nasihatnya Imam Malik. Imam Maliki yang menjadi porosnya, sebagai kutubnya, sayyidnya daripada mazhab Maliki, ya, seorang ulama besar ya, yang buat karya besar di dalam kitab fikih Al-Muwatta, menjelaskan kepada kita bahwa menurut Imam Maliki yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu ada di 10 hari itu semuanya. Jadi tidak hanya satu-satu. Jadi beliau memberikan pendapat justru dari 10, dari tanggal 21 sampai tanggal 30 itu di situ ada turun Lailatul Qadar. Ini menurut Imam Mazhab. Itu. Kita tidak bisa menyalahkan dia, kualitas dia Imam Mazhab, kita siapa. Walaupun berbeda dengan pendapat yang lain, itulah khasanah Islam, penuh dengan kebebasan beristihad, kebebasan untuk mengkaji, meneliti, dan mendapatkan improvisasi, inspirasi semuanya. Jadi tidak heran kalau kita baca kitab fikih itu banyak sekali ikhtilaf-ikhtilaf, perbedaan-perbedaan itu. Kalau kita tidak berjiwa besar, waduh, kepala kita ini kita bisa bingung. Tapi insya Allah kalau kita dengan hati yang lapang, pikiran yang luas, insya Allah kita bisa lebih mengerti. Masya Allah.
begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disampaikan Imam Malik. Jadi yang dikatakan Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir itu, dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan. Jadi setiap orang yang menjalani di malam-malam tanggal 21 sampai tanggal 30, dia akan selalu bertemu dengan yang namanya Lailatul Qadar. Yang kualitas Lailatul Qadar itu adalah nilainya sama dengan 1000 bulan. Artinya 83 tahun 4 bulan. Berarti jadi kita beribadah selama 10 hari itu nilainya menurut Imam Maliki sama kita beribadah selama 43 tahun 4 bulan. Itu perbandingan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita gak usah khawatir tuh. Wah, ini kita buru tuh terus selama 10 hari itu kita terus kerjakan. Jangan sampai ada yang lewat 10 hari itu. Berarti kalau ada yang lewat berarti ada sebagian nilai Lailatul Qadar yang lewat kalau kita mengambil daripada ittiba yang disampaikan oleh Al-Imam Mazhab Imam Maliki. Tentu tidak semua ulama mazhab itu sama pendapatnya. Itulah maka ada mazhab-mazhab, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kenapa? Karena ada perbedaan-perbedaan dan silakan kita memilih mazhab yang mana yang sesuai dengan kondisi kita. Kenapa mazhab itu berbeda? Ya karena ada kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, Imam Abu Hanifah dia berada di daerah wilayah Damaskus di sana ya, mendekati Eropa ya. Beda lagi dengan Imam Malik ya berada di Madinah, di Mekah ya, beda lagi Imam Syafi'i, beda lagi Imam Hambali. Walaupun mereka semuanya saling belajar, adalah murid dengan guru. Nah, adapun Imam Syafi'i yang menjadi patokan rujukan ittiba kita kaum muslimin di Indonesia ini ittiba kepada Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i berbeda pendapat. Imam Syafi'i kembali kepada hadis yang tadi mengatakan adanya di witri. Nah, adanya di 10 yang terakhir. Jadi witri minal asri diganjil daripada yang ke-10 al-awakhiru akhir-akhir min Ramadan dari Ramadan. Jadi ada di hitungan-hitungan ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan 29. Tetapi Imam Syafi'i lebih cenderung berpendapat di malam ke-27 berdasarkan apa yang disampaikan dialog daripada sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Ibnu Abbas adalah seorang alim ulamanya para sahabat-sahabat, para salafus soleh seperti itu. Sehingga Umar sering berdialog dengan beliau. Walau Umar juga seorang ulama, tetapi Umar menyadari keulamaan, kealiman al-alamahnya Abdullah bin Abbas lebih tinggi daripada Umar. Seperti itu. Mereka saling menghormati. Ibnu Abbas walaupun lebih alim, dia tetap menghormati Umar bin Khattab sebagai seorang yang juga memiliki ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibnu Abbas memberikan sebuah pandangan bahwa Lailatul Qadar lebih cenderung adanya di malam ke-27 berdasarkan daripada kias ibroh bahwasanya langit dibangun atas 7 lapis langit, kemudian manusia diciptakan selama 7 hari. Seperti itu. Jadi banyak bilangan-bilangan 7 yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kejadian-kejadian daripada penciptaannya. Maka di sanalah Ibnu Abbas berpendapat, beristihad berdasarkan keilmuannya, berdasarkan keimanannya, berdasarkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpendapat lebih banyak
letak keberadaan Lailatul Qadar itu nanti adanya pada saat di malam ke-27. Karena 27 lah waktu yang tepat untuk menentukan hasil akhir perjuangan seorang hamba di dalam mendekatkan diri, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan daripada program puasa di bulan Ramadan. Nah, silahkan. Tinggal kita mau ambil salah satu atau keduanya, bisa kita padu. Dari tanggal 21 kita sudah tekun terus mengejar. Ya, dari maghrib sampai subuh kalau perlu kita ibadah terus, karena begitu nanti yang disarankan untuk bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti para ulama-ulama itu menganjurkan untuk dari maghrib sampai subuh itu kita ibadah kepada Allah dengan beristighfar, berzikir, bersolawat, membaca Quran, dengan sholat, dengan tafakur, dengan berdoa. Ya, doa-doa yang sifatnya mohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anna. Nah, itu sampai seperti itu, sahabat-sahabat. Bermohon juga tentang segala kebutuhan kita di dunia, keselamatan, rezeki, semuanya. Karena itulah Lailatul Qadar, penentuan tentang hal yang berkaitan dengan dunia dan penentuan yang berkaitan dengan akhirat. Mudah-mudahan Allah memilih kita, walau dengan keterbatasan amal, dengan segala kekurangan kita dalam beribadah, tapi Allah maha baik, Allah maha santun, Allah maha pemaaf. Jadi walaupun amal kita kurang, walaupun amal kita banyak sekali kelemahannya, mudah-mudahan dengan sifat maafnya Allah kita bisa bertemu, setidak-tidaknya dapatlah sedikit cepretannya daripada Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum cukup kalau kita hanya melihat pandangan dari imam mazhab, karena imam mazhab itu cenderung pada hukum, dia kedalaman keahliannya di hukum-hukum, penentuan-penentuan tata cara. Coba kita lihat sisi ulama yang berbeda, ulama yang lebih banyak mendalami tentang rahasia ilmu hati yang dikenal dengan istilah ilmu tersebut. Dalam disiplin ilmunya disebutnya dengan ilmu tasawuf sufistik. Kita ambil dulu pengantarnya yang masyhur, yang tingkatannya begitu sangat ya, sudah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalangan para ahli tasawuf, kaum sufi yang kita hormati, yang kita muliakan, al-alamah, al-karomah Syekh Abu Hasan As-Sazili, tokoh pendiri, pelopor daripada tarekat Saziliyah. Dia berpendapat dalam kitab kumpulan-kumpulan doa di bulan Ramadan, di sana dia menyampaikan tanda-tanda kapan datangnya malam Lailatul Qadar, dan beliau merincinya begitu sangat rinci. Tetapi yang saya ambil kesimpulannya saja, menurut Syekh Abu Hasan As-Sazili, kalau Ramadan itu awalnya jatuh pada hari Selasa. Nah ini, karena ini aja saya ambil, karena kita memang Ramadan umumnya Nahdiyin itu di hari Selasa. Itu. Dan saya mengikuti daripada patokan Nahdiyin. Itu kalangan daripada saudara-saudara kita yang ada di NU, Nahdlatul Ulama gitu. Nah, jadi Syekh Abu Hasan As-Sazili rahimahullah memberikan pendapat, kalau Ramadan itu awalnya jatuh di hari Selasa, maka malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam ke-27. Subhanallah, begitu dalam ini Syekh ini bisa sampai detail ya. Nah, ini merinci kapan, kalau hari ini dia rinci di dalam kitab beliau dalam kumpulan-kumpulan doa Ramadan. Nah, karena kita awal Ramadan itu jatuhnya hari Selasa, maka kemungkinan menurut ketajaman ilmu hati beliau, kalangan ulama-ulama tasawuf ahli tasawuf terkenal dengan ketajaman ilmu hatinya. Ini dia.
terlepas dari pro dan kontra, tetap Allah memancarkan cahayanya melalui dari para ulama tasawuf, yang termasuk salah satunya Al-Karamah Syekh Abu Hasan As-Sazili rahimahullah. Beliau memberikan isyarah kalau seandainya hari Selasa jatuhnya Ramadan, kita mulai berpuasa, maka insya Allah Lailatul Qadar akan hadir di malam ke-27. Silakan kita tunggu, silakan kita buru, silakan kita cari. Isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Itu menurut pandangan daripada Syekh Abu Hasan As-Sazili. Kemudian kita lihat bagaimana pandangan daripada waliul kutub, tokohnya kalangan para tasawuf, sultan aulia, pemimpinnya para wali, Al-Alamah Al-Karamah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu umumnya jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Ternyata sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, sama yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kemungkinan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini insya Allah jatuh di tanggal 27. Maka mulailah kita bersiap diri, kumpulkan seluruh iktikad kita, keyakinan kita, semangat dan tekad kita, waktu kita, kondisi dan situasi kita, untuk kita sama-sama berbulu daripada Lailatul Qadar pada tanggal 27. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beruntung, menjadi hamba yang faizin, hamba yang memperoleh kemenangan, mendapatkan keberkahan daripada Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah sedikit dari saya sebagai pengantar nasihat menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Segala kesalahan pasti dari fakir yang penuh dengan kekhilafan dan kealfaan. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Allahu a'lam bishawab. Qul amin antum bi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baligh ya Allah. Fi Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.